wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul di ruangan meeting room untuk mengadakan kegiatan Guru Negara hari ini. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang diwakilkan oleh Wakakurikulum oleh Bapak Saiful Ikhwan, dan saya hormati guru-guru SMK Negeri 1 Padang, dan hari ini sudah hadir di ruangan meeting room hari ini. Baiklah, tidak diperpanjang mukadimah, kita mulai saja dengan berdoa sebelum kegiatan. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Kegiatan selanjutnya kita nyanyi Indonesia Raya. Hadirin peserta guru mohon untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah Bapak Ibu, silakan berdiri. Kegiatan selanjutnya kita persilahkan kepada Bapak Kepala Sekolah kita untuk pembukaan hari ini. Kepada Bapak Saiful Ikhwan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia masih diberikan kesempatan untuk hadir di rangka melaksanakan acara yang sangat luar biasa, berbagi pengalaman atau aksi nyata dari calon berusaha peserta didik. Salam beri salam kita hadiahkan buat Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Wasallam. Bapak Ibu calon guru bergerak dari SMK Padang, Bapak Ibu guru Majelis Guru SMK Padang, staf ibu yang hadir
saksikan kepada saya sebagai wakil guru. Jadi intinya Bapak Ibu, kita sekolah, manajemen sekolah mendukung secara penuh kepada seluruh Universitas Padang untuk menjadi penggerak. Itu intinya Bapak Ibu. Jadi kepada yang ini Bapak sekolah berpesan supaya mengikuti rangkaian kegiatan bergerak dengan serius sampai tuntas nantinya. Karena Bapak Ibu, program bergerak ini sangat banyak manfaatnya. Untuk sekolah itu adalah salah satu kriteria. Misalnya akreditasi, itu pertanyaannya itu Bapak Ibu, ada masalah bergerak banyak itu saya lihat kuesionernya berhubungan bergerak. Seandainya jika tidak ada guru penggerak di sekolah kita ini, maka akan menurunkan nilai dari sekolah kita yang nantinya akan mengurangi nilai rapor pendidikan sekolah kita. Sekarang terbukti Bapak Ibu, kita SMK Padang secara otomatis telah lolos akreditasi sekolah. Kita tidak perlu lagi diuji oleh tim akreditasi dari dinas provinsi karena kita telah dinyatakan lolos otomatis dan diperpanjang 5 tahun ke depannya dengan nilai A unggul bersama dengan sekarang ini. Karena akreditasi kita akan habis pada bulan September. Ini adalah salah satu dari indikatornya adalah dari guru penggerak. Jadi harapan kami pesan Bapak sekolah kepada Bapak Ibu guru Universitas Padang yang memenuhi kriteria, beliau berpesan supaya untuk ikut sebagai guru penggerak jangan patah semangat mendaftar pada angkatan ke-12 ini. Itu harapan sekolah. Jadi kita dari manajemen Bapak Ibu akan mengakomodir apapun nanti yang dibutuhkan atau yang diperlukan dalam proses seleksi maupun setelah sekarang ini pelatihnya Bapak Ibu, kita sekolah akan mendukung. Yang terpenting tugas utama kita sebagai guru Bapak Ibu tidak tertinggal oleh rangkaian kegiatan bergerak ini. Itu pesan dari Pak Sekolah. Jadi untuk hari ini Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu yang hadir, mari kita support, kita dukung kepada teman-teman kita bergerak yang akan tampil hari ini, karena kegiatan ini adalah harus dilaksanakan sebagai rangkaian salah satu rangkaian kegiatan bergerak, yaitu aksi nyatanya Ibu. Jadi apa yang telah didapatkan waktu pelatihan harus diimbaskan ke satu pendidikan di kelas ataupun di sekolah guru penggerak tersebut berada. Jadi salah satunya adalah sekarang ini Bapak Ibu, mari kita ikuti Bapak Ibu, mudah-mudahan jadi bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian dari saya, mudah-mudahan sampai akhir nanti Bapak Ibu kita betul melaksanakan supaya tetap ramai Bapak Ibu, dan secara resmi acara ini kita buka dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan kita selanjutnya yaitu kepada guru penggerak kita, calon guru penggerak kita Pak Ridho Ahmad Ridho SPD, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Semangat pagi. Pagi. Yes. Gitu ya. Kalau bilang semangat pagi Bapak Ibu, pagi. Yes, gitu ya. Diginin. Kita mulai ya. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi. Yes. Terima kasih Bapak Ibu.
Baik Bapak Ibu, puji dan syukur kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi aksi nyata modul 14, yaitu budaya positif di lingkungan sekolah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridho. Dalam tim kita ini sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Bapak Ibu, diseminasi ini merupakan kesimpulan yang berkaitan dengan peran saya dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Seorang guru yang baik harus dapat menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Kalimat ini setuju nggak Pak Ibu? Setuju ya? Artinya guru adalah lokomotif atau orang yang menginisiasi terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep seperti disiplin positif, 5 kebutuhan dasar manusia, memahami motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan. Bapak Ibu, sekarang muncul pertanyaan, apa itu disiplin positif? Disiplin positif yaitu suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin diri yang dapat mengontrol perilaku murid dalam melakukan suatu tindakan. Kemudian disiplin positif juga dapat membuat murid menyadari dan memahami berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau hukuman. Jadi prinsipnya disiplin positif ini Bapak Ibu itu adalah suatu kesadaran yang muncul dari dalam diri anak. Yang kita gali itu adalah sesuatu yang muncul dari dalam diri anak. Artinya bukan sesuatu yang karena dipaksa atau karena diiming-iming dengan hadiah. Nah ini yang dimaksud dengan disiplin positif tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Siapa saja, mau siswa, mau kita, menurut teorinya memiliki 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Jadi setiap orang akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi misalnya ada siswa kita yang setiap sebentar izin ke kantin cari makanan. Itu sebenarnya tidak salah Pak Ibu. Berkemungkinan anak tersebut sedang berupaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Mungkin dia dari rumah belum sarapan atau belum makan. Jadi kita harus paham, anak yang sering izin kemungkinan anak tersebut belum terpenuhi kebutuhan hidupnya untuk bertahan hidupnya, maka dia berizin. Jadi kalau kita sudah mengetahui teori ini, maka kita tidak akan marah ketika siswa pergi izin. Yang kedua ini kebutuhan terhadap kasih sayang. Bapak Ibu mungkin pernah mengalami ada anak yang suka bikin-bikin ulah, cari-cari perhatian, betul Bapak? Ada nggak? Bapak Ibu menemukan muridnya yang suka nyari-nyari perhatian, yang suka bikin-bikin ulah, tapi ketika dipanggil sepertinya butuh diperhatikan gitu. Nah, berkemungkinan anak kita ini berasal dari keluarga yang ada bermasalah mungkin, sehingga dia ingin mencari kasih sayang terhadap gurunya atau teman-temannya. Kebutuhan kasih sayang ini juga rasa diterima di tengah komunitasnya. Jadi kalau anak yang biasa dikucilkan, dibully, biasanya dia merasakan dirinya kekurangan kasih sayang, maka di sekolah kita harus berusaha untuk memberikan perhatian terhadap anak-anak seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Bapak Ibu, ini contoh penguasaan ini begini. Pernah Bapak Ibu melihat seorang anak atau beberapa anak yang ingin mengendalikan temannya? Dia ingin tampil menonjol. Nah, anak-anak seperti ini sudah memiliki kebutuhan hidup itu ingin menguasai orang lain. Dia ingin selalu tampil. Nah, ketika anak berperilaku seperti itu berarti anak tersebut sedang memenuhi kebutuhannya, yaitu tentang penguasa. Dia ingin menguasai lingkungan.
Nah, kemudian ada lagi kebutuhan kebebasan. Nah, ini biasanya yang tipe-tipe anak seperti ini, dia tidak ingin dikekang. Artinya dia suka melakukan sesuatu itu berdasarkan kemauan dia. Nah, maka ketika akan melakukan suatu tindakan-tindakan yang susah kita kontrol, kemungkinan anak tersebut sedang berupaya memenuhi kebutuhannya, yaitu tentang kebebasan tadi. Dan yang terakhir, 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kesenangan. Ada manusia yang terkadang hal yang serius itu dibawa bermain. Contohnya, pernah nggak Bapak Ibu melihat anak disuruh menulis di main-mainannya, penanya, dilukis-lukisnya, kertasnya dengan coretan-coretan yang mungkin tidak ada hubungan dengan pembelajarannya. Sebenarnya anak tersebut sedang berupaya memenuhi kebutuhannya hidupnya, yaitu tentang kesenangan. Bahkan pembelajaran itu terkadang bagi dia ingin dijadikannya sesuatu hal yang menyenangkan. Suka melempar-lempar kertas, bermain-main. Nah, sebenarnya anak tersebut sedang berusaha memenuhi kebutuhannya, yaitu tentang kesenangan. Kemudian Bapak Ibu, jika kita kelompokkan motivasi manusia dalam berbuat itu ada 3. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada orang yang mematuhi peraturan atau murid mematuhi peraturan karena takut kena hukum. Ada nggak Bapak Ibu? Ada nggak ya? Dia patuh karena takut kena hukum. Ada ya. Misalnya kalau terlambat nanti disuruh mungut sampah, atau kalau meribut nanti dilempar pakai kapur misalnya. Nah, karena dia takut kena marah dan lalu dia mengikuti aturan, nah berarti anak ini sedang berada pada posisi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, makanya dia mengikuti kegiatan yang baik. Ternyata ada juga orang yang melakukan perilakunya atau motivasi melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan penghargaan. Guru-guru misalnya, Bapak Ibu, biasanya guru ngomong begini, saya misalnya guru berprestasi, nanti kalau saya tidak melakukan, saya tidak datang tepat waktu, nanti saya tidak akan mendapatkan penghargaan lagi untuk periode berikutnya. Kehadiran saya ke sekolah tepat waktu ketika dikaitkan dengan penghargaan yang saya terima atau yang ingin saya dapatkan, berarti saat itu saya sedang berusaha melakukan atau termotivasi melakukan sesuatu karena mengharapkan imbalan atau penghargaan. Betul Bapak Ibu? Ada nggak orang yang seperti itu Bapak Ibu? Nah, termasuk murid kita juga begitu. Mereka rajin datang ke sekolah, mau belajar mungkin karena ada gurunya suka ngasih hadiah, ngasih buku, ngasih pena. Ternyata hal ini tidak bagus Bapak Ibu. Jika kita lihat, nah ini Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ternyata itu masuk kategori motivasi eksternal, yaitu motivasi yang muncul dari luar diri si anak, dan ini kategori yang tidak baik. Lalu motivasi apa yang baik Bapak? Ya ini dia. Motivasi yang baik itu adalah motivasi internal, yaitu dia melakukan sesuatu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini Bapak Ibu, jadi motivasi yang diharapkan baik kita sebagai guru, murid kita sebagai peserta didik, motivasi yang diharapkan itu adalah motivasi internal, yaitu kesadaran yang muncul untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghindari diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kesadaran dari dalam dirinya untuk melakukan sesuatu itu jauh lebih baik ketimbang dia melakukan sesuatu karena takut akan hukuman atau hanya karena ingin mendapatkan reward atau imbalan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk kepada ada 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan guru terhadap murid di dalam pembelajaran. Yang pertama adalah penghukum. Bapak Ibu paham konsep penghukum Bapak Ibu? Ada yang paham? Ada Bapak Ibu yang belum paham tentang penghukum? Penghukum ini adalah sesuatu yang tindakan yang secara spontan Bapak Ibu. Secara spontan itu gini, misalnya ada anak buang sampah sembarangan, lalu ibu mengasih sanksi ke dia misalnya, tanpa ada peraturan-peraturan yang tertulis, tapi spontan saja. Nah, misalnya disuruh dia memungut kembali atau disuruh dia jalan jongkok dan lain sebagainya,
tindakan-tindakan yang kita berikan tanpa adanya peraturan yang dipatuhi atau sebuah tindakan yang secara spontan yang kita berikan itu dikategorikan kepada penghukum. Misalnya rambut Anda panjang lalu kita ambil gunting lalu kita potong. Padahal itu belum ada tertuang dalam kesepakatan, tidak ada tertuang dalam peraturan. Kalau kita melakukannya atas inisiatif sendiri tanpa adanya aturan yang mengatur, maka itu dikategorikan sebagai penghukum. Kemudian ada guru tipenya Bapak Ibu, pembuat merasa bersalah. Ada nggak Bapak Ibu pernah mengalami anak-anak yang sudah seringkali dinasihati jangan bolos lagi, tapi ternyata dia masih bolos. Lalu ada ungkapan-ungkapan dari guru yang terkadang begini, Bang, kenapa kamu masih terlambat? Nah, kasihanlah dengan ibu, kasihanlah dengan bapak. Nanti bapak kena marah sama kepala sekolah. Kalau kamu kayak gini terus, nanti bapak bisa kena panggil nanti sama kepala sekolah. Membelas merendah kepada murid dalam rangka mengambil empatinya. Nah, ini kategori pembuat merasa bersalah. Artinya si anak ketika kita perlakukan seperti itu, bebannya hampir sama dengan penghukum tadi, Bapak Ibu. Kalau penghukum dia takut, kalau di sini dia merasa bersalah. Bahkan tidak jarang orang seorang anak karena dia selalu terlambat, sementara gurunya sudah sering mengingatkan. Terkadang anak ini karena malu dia atau kadang dia kasihan dengan gurunya yang nanti kena marah, dia tidak masuk sama sekali. Jadi posisi pembuat merasa bersalah ini juga bukan posisi yang diharapkan. Lalu ada posisi guru yang sebagai teman. Kalau terlambat, nah ya nggak apa-apa, santai aja lah. Kan kamu belajar sama ibu, santai aja, kamu gak usah dipikirkan, serah kamu saja. Nah, atau bu, tugas saya sudah selesai bu, udah nggak apa-apa, nanti ibu bantu nanti. Kalau ada kendala, kayak saja. Nah, perilaku yang kita tampilkan seperti itu seolah-olah berlagak sebagai teman kepada murid juga tidak baik. Anak akan merasa ketergantungan dengan satu orang guru dan dia tidak akan punya inisiatif atau kreatif untuk belajar dengan guru yang lain. Kalau ada persoalan sekolah, lapor ke ibu ya. Kalau ada kesalahan sekolah silahkan ceritakan ke ibu. Jadi posisi kita sebagai teman di sini seolah kita memperlakukan anak hanya dekat dengan kita. Nah, posisi ini juga tidak baik. Kemudian ini yang keempat, posisi guru sebagai pemantau. Nah, ini posisi guru sebagai pemantau, dia selalu mengaitkan setiap kesalahan yang dilakukan anak dengan peraturan. Contoh, anak tidak berpakaian sesuai dengan yang seharusnya. Misalnya hari ini dia harusnya pakai putih abu-abu, ternyata dia pakai baju batik. Lalu tipe guru pemantau dia akan menanyakan kepada si anak, apakah kamu tahu peraturan di sekolah kita seperti apa pakaian untuk hari Senin ini? Tahu bu, apa pakaiannya? Putih abu-abu. Nah, kamu sekarang pakai apa? Baju batik. Berarti kamu melanggar. Dan setiap pemantau selalu memberikan hukuman sesuai dengan yang sudah tertuang. Karena ada di sekolah kita sering itu membuat peraturan sekolah tidak memakai pakaian sesuai aturan. Poin kesalahannya misalnya 10. Sanksi yang diberikan misalnya memungut sampah. Sanksi yang diberikan misalnya membersihkan WC. Nah, itu ternyata masuk kepada pemantau, Bapak. Guru-guru yang tipe pemantau ini biasanya dia suka menghitung kesalahan murid. Nah, sudah kamu terlambat, baju tidak sesuai aturan, sepatu putih, kalimat-kalimat seperti itu biasanya dikeluarkan oleh tipe guru yang sebagai pemantau. Dia selalu acuannya tata tertib atau peraturan yang ada di sekolah. Dan selalu setiap peraturan itu biasanya diikuti oleh sanksi atau tindakan. Dan ini ternyata juga tidak baik, Bapak Ibu. Yang diharapkan adalah sebagai manajer. Guru sebagai manajer, dia akan melakukan tindakan-tindakan bukan memberikan hukuman, tapi mencari solusi bersama. Anak ini dipanggil, nanti akan kita perlihatkan bagaimana posisi guru sebagai manajer pada tampilan video nanti setelahnya. Nah, ini Bapak Ibu. Posisi yang diharapkan seorang guru itu adalah bertindak sebagai manajer. Bagaimana guru yang sebagai manajer? Yaitu guru yang memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contohnya misalnya siswa ini sering terlambat karena ketiduran. Lalu ketika kita tanya yang jawabannya karena ketiduran, maka kita harus mengajak anak. Kita harus berdiskusi dengan anak mencari solusi bersama. Kira-kira apa yang bisa dia lakukan supaya besok tidak terlambat lagi. Nah,
Hal ini kita minta kepada anak tentu berdasarkan keyakinan kelas yang nanti akan kita bahas juga setelah ini. Bahwasanya dia biasanya akan menjawab, biasanya akan tidur lebih awal misalnya, atau dia berangkat lebih cepat dari rumah dan lain sebagainya. Posisi manajer juga melakukan pembinaan dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid. Ini oke. Nah sekarang kita masuk kepada poin yaitu tentang keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas itu guru berperan dalam menunjukkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Bapak Ibu, apa beda peraturan dengan keyakinan? Kalau peraturan, benar datangnya dari guru atau dari sekolah. Nah, artinya kita yang membuat peraturan lalu kita yang menyuruh anak untuk melakukannya. Itu peraturan. Kalau keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang berasal dari murid. Jadi murid itu sendiri yang menyatakan dia maunya di kelas itu seperti apa. Misalnya tidak boleh terlambat masuk ke dalam kelas. Nah itu kan kalimat negatif, kata tidak. Dalam membuat keyakinan kelas harus kalimat positif. Jadi masuk tepat waktu. Atau misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Bagaimana kalimat positif? Buanglah sampah pada tempatnya. Misalnya kalimat keyakinan kelas yang lain misalnya dilarang melawan kepada guru. Apa kalimat positifnya Pak? Patuhilah atau hargailah guru. Nah, kira-kira seperti itu dalam membuat keyakinan kelas tadi Pak. Harus mengarah kepada kalimat positif dan itu sesuatu yang berasal dari diri murid itu sendiri. Nah, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami serta harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, Bapak Ibu, nah ini saya ingin memperlihatkan proses perbuatan keyakinan kelas yang pernah saya lakukan, Bapak Ibu. Selamat menyaksikan, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan suatu bentuk kesepakatan selama kita melaksanakan kegiatan pembelajaran. Keyakinan kelas ini berisi adalah nilai-nilai kebaikan yang kita sepakati untuk kita terapkan bersama. Jadi keyakinan kelas itu sesuatu yang kamu harapkan, yang kamu inginkan bisa kita terapkan di kelas ini selama proses pembelajaran. Nah, keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan itu guru yang membuat, lalu guru yang memerintahkan atau menginstruksikan untuk kalian laksanakan. Artinya peraturan itu berasal dari guru atau dari sekolah. Sedangkan keyakinan kelas adalah sesuatu bentuk kesadaran yang muncul dari diri murid, lalu murid itu yang menyatakan kami maunya begini. Jadi peraturan atau keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang mesti kita taati karena itu adalah berasal dari dalam diri kita sendiri. Matikan lampu bila tidak diperlukan. Hemat energi ya. Bersikap sopan dan menghargai guru. Bersikap sopan. Apakah keyakinan kelas ini kamu buat atas dasar kesadaran dari dalam diri kalian sendiri? Ya.
Apakah ada yang memaksa? Ya. Tapi ini adalah sesuatu yang kita bikin atas keyakinan atau suatu kemauan yang berasal dari dalam diri kita. Mudah-mudahan keyakinan kelas ini bisa kita terapkan, membudayakan sesuatu yang positif. Itu adalah bentuk ketaatan kita di dalam belajar. Bisa dipahami? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh cara membuat keyakinan kelas yang diminta respon langsung dari anak, dan kalimat yang dituangkan itu adalah kalimat-kalimat positif. Dan setelah dituangkan, lalu nanti guru dan ketua kelas itu akan membuat sebuah selembaran, nanti ditempel di dalam kelas berbeda. Jadi keyakinan kelas yang sudah sepakati nanti ditandatangani oleh ketua kelas dan guru atau wali kelas, lalu ditempel di dalam kelas. Nah, bedanya dengan peraturan, kalau peraturan kan dari guru yang bikin. Guru yang bikin atau sekolah yang bikin, lalu anak disuruh untuk mengerjakan. Sekarang enggak, dia sebenarnya merubah teknisnya saja. Sekarang munculnya dari murid itu mau kelasnya seperti apa. Jadi kita meminta respon dari anak. Nah, sekarang untuk sesi yang terakhir Bapak Ibu, saya akan menjelaskan tentang sekarang kita akan masuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Dalam hal ini Bapak Ibu, guru yang berperan sebagai manajer, seperti yang tadi Bapak Ibu kita kan sebagai manajer diharapkan. Guru yang berperan sebagai manajer menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, yaitu dengan tahapan: 1. Menstabilkan identitas. 2. Memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan berdasarkan keyakinan kelas yang dibikin tadi. Nah, tujuannya dari semua yang kita lakukan ini, tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, sekarang kita lihat contoh penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Silakan kita ambil. Berbicara itu sesuatu yang menyenangkan ya, dan apalagi tentang kegiatan yang memancing, sesuatu kegiatan yang seru dilakukan bersama teman. Nah, Bapak juga kadang kalau sesuatu yang menarik, kadang Bapak juga berbicara dengan teman. Nah, sesungguhnya itu bukanlah suatu kesalahan, karena itu adalah sesuatu yang sifatnya manusiawi. Ya, kan? Afgan tentu punya alasan kenapa Afgan melakukan itu. Karena saya tidak ikut di acara memimpin pemerintah. Jadi penasaran gitu ya, ingin tahu. Oh, ya. Selain dengan mata pelajaran Bapak, apa Afgan juga biasa berbicara di mata pelajaran lain? Tidak Pak, hanya kemarin saya tidak ikut. Oh, gitu. Afgan tahu apa keyakinan kelas yang dilanggar ketika berbicara dengan teman di saat jam pembelajaran? Tahu Pak, karena saya menganggap berbicara saat Bapak sedang menyenangkan dan tidak menghargai guru. Oh iya. Seharusnya apa yang kamu lakukan? Seharusnya saya diam dan mengikuti pembelajaran menghargai Bapak dulu. Iya, bagus. Untuk ke depan, apa kira-kira solusi yang bisa kamu tawarkan, kamu sampaikan agar tidak berbicara lagi di saat guru menjelaskan pembelajaran? Saya akan mengikuti jam pelajaran dengan aktif dan saya akan bertanya kepada teman di saat dan istirahat dimulai. Jadi besok tidak di saat jam pembelajaran lagi ya. Baik, Gan, kamu mau menjadi murid yang seperti apa? Ingin mengikuti pembelajaran
lagi di saat jam pembelajaran, tapi akan mengikuti pembelajaran dengan baik dan begitu ya kan ya. Baik, terima kasih kan kali ini dan silakan kembali ke kelas. Apa kabar Afgan? Alhamdulillah baik Pak. Apakah kamu mengetahui kenapa Bapak panggil di sini? Tahu Pak, pernah saya bolos di jam pelajaran. Ya. Waktu bolos, kamu pergi kemana? Saya pulang ke rumah Pak. Oh, apakah kamu tahu yang kamu lakukan itu adalah sesuatu kesalahan? Tahu Pak. Apa kesalahan? Saya tidak mengikuti jam pelajaran Bapak dan tidak menghargai guru. Oh. Ya, tidak apa-apa kan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan Bapak pun juga demikian. Karena melakukan kesalahan itu adalah sesuatu yang manusiawi. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu bolos di jam pelajaran Bapak. Tahu Pak, karena saya mengantuk di jam pelajaran Bapak karena pulang terlalu sore. Oh. Oke, selain dengan mata pelajaran Bapak, apakah kamu melakukan hal yang sama juga pada mata pelajaran lain? Tidak Pak, karena mata pelajaran lain pulangnya lebih awal. Oh, gitu. Berarti kamu bolos di saat jam pelajaran Bapak karena pembelajarannya terlalu sore, sedangkan dengan guru lain pulangnya lebih awal. Begitu ya? Ya. Apakah kamu tahu nilai-nilai keyakinan kelas yang kamu langgar? Tahu Pak. Tidak mengikuti pembelajaran dan tidak menghargai guru. Seharusnya apa yang kamu lakukan? Seharusnya saya mengikuti pembelajaran dan menghargai guru. Ya. Apa solusi yang dapat kamu lakukan agar pada pertemuan berikutnya atau pembelajaran berikutnya kamu tidak bolos lagi? Saya akan mengikuti pembelajaran Bapak dan tidur lebih awal agar supaya tidak mengantuk di jam pelajaran Bapak. Oh gitu. Ya, supaya tidak ngantuk, kamu akan tidur lebih awal ya. Ya. Baik, dan kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Saya ingin menjadi guru yang mengikuti semua pembelajaran dan saya akan menghargai guru dan orang lain. Iya. Terima kasih Afgan. Mudah-mudahan apa yang kamu sampaikan tadi, kamu akan mengikuti pembelajaran, akan menghargai guru dan orang lain. Mudah-mudahan itu suatu kesadaran yang muncul dari diri kamu ya, Afgan ya. Afgan, bagaimana perasaannya yang Afgan rasakan ketika permasalahannya diselesaikan dengan cara yang barusan kita pakai? Saya sangat senang Pak di proses dengan tidak cara dengan dihukum. Tapi senang karena tidak mendapatkan hukumannya. Ya. Kira-kira dengan cara seperti ini ada nggak rasanya Afgan ingin berubah untuk masa yang akan datang? Ada Pak. Terima kasih. Memang demikianlah presentasi ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif model 1.4 pada program calon penggerak. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menghadiri kegiatan ini atau yang mewakili. Dan mudah-mudahan kegiatan diseminasi ini dan aksi nyata yang telah dilakukan oleh calon guru penggerak hendaknya bisa memberikan dampak positif. Kalau saya berharap tidak hanya sekedar kegiatan ini untuk kegiatan semata, tapi hendaknya memang betul sebuah gerakan yang terstruktur. Hendaknya bagaimana ini betul-betul menjadi sebuah awal perubahan untuk sekolah kita menjadi lebih baik. Itu saja Bapak Ibu, mohon maaf jika ada yang kurang tepat yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Atas segala kekurangan dan kekeliruan saya meminta diberikan maaf. Itu saja. 그대와 함께한 시간들 햇살 속에 반짝이는 그대의 미소 눈을 감아도 떠오르는 그 순간